Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Balik Misteri. Kali ini kita udah kedatangan tamu, teman sendiri, teman kecil lah. Temen dulu ya kita ya. Hmm. Nah, coba kenalin sendiri, Chef. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke daerah mana? Daerah Luweng ya ini. Leuweung lah, Luweng lah ini mah. Oh, ini mah. Ya, alhamdulillah saya perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Hakim gitu. Dia banyak kalau kau banyak panggilan, ya bisa dipanggil Habib bisa. Bagaimana konsepnya aja. Iya, iya. Gue denger-denger sih, katanya lu ini, Chef, pas pertama kali ngobong, itu tuh ada kejadian lu ngeliat apa? Ngeliat Mbak Kun katanya Ya, tuh, ngeliat Mbak Kun. apa ya Gimana kalau tuh? dibilang bakonnya gimana persepsi ya, jadinya Heeh. gimana orang menanggapinya. Kalau saya dulu itu jatuhnya bukan baru-baru ya. Dari awal itu banyak emang kejadian-kejadian yang janggal. Tapi ini sih yang kejadian bener-bener apa ya disebutnya teh, kejadian yang bener-bener kerasa gitu bahwa bisa ketemu lah gitu ya. Bisa bersilaturahmi dengan bakun gitu. Seperti itu. Apa yang bisa saya ambil? Jadi dulu di kayak mah posisinya itu di akhir 2018 kayaknya. Heeh. Di sudah perpulangan, jadwal perpulangan dulu itu saya alhamdulillah saya masuk pengurusan di suatu pesantren di daerah Leuweung Kolot. Di Leuweung Kolot itu mah Leuweung Kolot gitu. Udah mah kampung tua gitu. Ya jadi Iya. serem Itu tempatnya. daerah mana tuh? Itu daerah Lewiliang Cibatok ke sana, Oh iya, daerah dari Bogor Barat ya. Bogor Barat jatuhnya. Nah di sana itu saya itu berdua sama Muhammad Al-Ghifari, dia dari Ciawi, orang Ciawi. Hmm. Nah kejadiannya kan itu kan posisi kobong sama rumah guru. Nah untuk pengurus itu di atas ya sama guru. Nah jadi konsepnya itu tangga tuh ya. Hmm. Nah itu tuh posisinya itu sebelum kejadian itu paginya atau besok kemarinnya itu guru tuh ngomong gini, coba itu dong dibersihin di samping rumah guru kan emangnya bala. Nah saya berdua tuh sama Agi Pari, emang Agi dulu itu ini apa namanya, lamun cek Sunda ngored lah gitu ya, Ngoret ngebaban tuh lah, ngebaban ngoret dukun anjing. seperti itu. Ya di situ Terus? teh saya teh ya namanya anak muda ya, Ah, jiwa muda kan numpang-numpang, lamun cek Sunda nama nggak permisi gitu. nggak permisi. Dia ajar aja tuh apa semuanya Dungkul. rungkun-rungkun awi ya. Ya. Ini Bambu, ya, bambu. bambu ya. Ya di situ saya sama teman saya berdua dirapihin, beres dari habis juhur ya, pada juhur sampai sebelum sampai asar ya, pada asar mau ke jam 5 lah beres alhamdulillah. Nah malamnya itu guru saya kaget, kata guru saya dibangunin sekitar jam 2 jam 3-an lah, hampir mau ke subuh lah sekitar jam segituan. Nah di situ itu guru saya pertama bangunin saya, coba mang bangun gitu. Ada apa ya, pas saya bangun saya diem aja, pelan bi, ya ada apa bi gitu ya, saya ngomong gitu. Pas di situ itu saya kata gue saya coba dengerin deh, saya dengerin tuh. Pas saya dengerin teh ternyata ada suara menangis, kayak gimana sih, kayak suara cewek. Kamu kata sudah makan cepat. Ada suara anak wanita muda gitu nangis gitu, itu jam 3 jam 4. Gak lama saya di sini di pintu tadi saya keluar, di kan posisi kan kobong, jendela belah sini ini tuh semua itu kayak pendopo gitu ya, tempat-tempat kayak rungkun-rungkun kayak gitulah, belum dibersihin. Alhamdulillah tuh belah sana itu ada buk-buk, itu dapur dulu mah. Kan kita salapi ya, benar-benar kayak masak semuanya dia tanggung sama pihak pengurusan di pesantren ya. Guru itu posisinya ngajar, kalau kita pribadi kayak bebersih semuanya diatur sama pribadi. Nah di situ saya ngelihat dia tuh gimana ya, lagi duduk begini tapi ngebelak angin gitu. Jadi posisinya itu kalau saya pribadi ya itu makan saya ngelihat bin Zohir saya itu, dia itu maksudnya rambutnya panjang segini kalau nggak salah, hampir di atas pantat lah gitu ya, belakang punggung, sepunggung panjangnya itu. Nah di situ itu ternyata si bajunya itu bukan putih, Apa tuh? kayak krem kotor kali ya. Dia main terbang-terbangan apa gimana. Di situ agak krem bajunya, saya ngeliat dari jauh agak krem. Nah kata gue, saya itu bangun itu Magi. Nah, ya saya sepantas saya bangun, Magi bangun, pas itu bener sama. Itu ada tuh lihat sana.
Dia juga ngeliat temen lu tuh. Ya iya ngeliat itu di situ. Pas itu kan kita berdua gimana gitu ya sama teman kan sama guru mah dia. Alangkah lebih terkejutnya lagi saya itu apa coba ngedengar guru itu ngomong gini. Ayo orang samperin. Ya, kita samperin. Ya. Ya kan saya pribadi mau nolak ya guru gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. Nah, di gak lama tuh di situ saya ikutin guru. Nah, turun dari tangga, pas mau keluar kan posisinya kan ini kan gobong, terus kan ada jalan ke belakang. Ya, pas guru sampai pintu pertama, kan jalan tuh tanjakan kayak gitu ya, tanjakan kayak gitu. Nah, pas itu teh guru tuh manggil kucing. Cuma gini dong, nyamperin kucing dari atas lari, dipegang. Guru ngeliat ke saya sama Mama Agi ngomong, ini kucing saha? Ini kucing siapa? Gak tahu saya juga pribadi. Dibawa tuh. Lah gitu segala lama ngomong gini Abi. Kalau ketemu hal kayak gini tuh jangan takut. Tapi malu. Kok malu? Era kapangi maksudnya mah. Malunya? Sieun malunya. Ya dengan malu yang disebut malu itu biar kita menjadi berani gitu. Nah, di situ lama kelamaan ya saya jalan di belakang guru saya berdua. Pas sampai kan ada bukit gitu ya. Bukit sampai bukit terus nggak ada ternyata. Jadi nggak ada itu hal itu. Si makhluk itu tuh nggak ada. Saya ngeliatnya dari jauh. Nah, gak lama saya pulang lagi ya, pikir guru saya. Nah, di situ guru saya malah ke dalam ke rumah. Ya saya sama teman saya ya pribadi kayak ya kita kemana gitu loh. Mau ke atas lagi takut. Ya jiwa pemberani anak muda tuh ya muda berani gimana gitu. Ya saya duduk lagi di bawah. Tidur sampai azan subuh, alhamdulillah beres. Habis itu. Kalau menurut saya ada lagi tuh saya dulu kejadian juga ini Mak Ari dulu pas saya ngajiin. Saya dulu ngajiin itu di suatu tempat ya itu kan ini gimana persepsi orang-orang ya. Mau konsepnya mau percaya atau enggak untuk mengajikan orang yang udah meninggal itu pribadi masing-masing. Nah saya ke bagian jadwal itu di antara jam 1 jam. Jam 1 sampai jam 2 ngajiin. Itu jatuhnya jarak apa gimana sih? Jatuhnya kalau misalnya ada orang meninggal gitu ya. Nah jadi dari hari pertama sampai hari ke 7 itu setiap malam ba'da tahlil itu makan tergantung preferensi orang ya. Mau makan mau enggak itu di situ itu pribadi masing-masing. Nah di situ saya ikut. Pas saya malam ke-6 apa ke-5 tuh mau akhir-akhir pokoknya. Saya tuh pas mau ngaji itu asa pengen buang air kecil gitu ya. Saya izin ke tuan rumah langsung ke kamar mandi. Nah selang di situ teh saya teh asa berat gitu badan tuh. Ada kayak gimana gitu ya kata saya teh. Nah di situ saya pribadi kata saya teh agak beda banget nih hari malam ini, malam ke-6 apa ke-5. Udah pas malam ke-7 tuh ya dikumpulin kan ya semua yang ngaji adalah 6 atau 7-an tuh di situ. Nah pas di situ teh ada tuh kakaknya guru. Kakaknya guru itu ngomong gini, ya coba tadi emang sini gitu. Ya kesinilah sini. Apa saya gambarin ada tuh nah ini saya dipecatin ini aja nih. Pecatin, saya kan kaget, saya tunggu lagi malu gitu ya sama takut adab gitu sama guru. Saya diam, saya dipecatin. Anak itu iya. Lagi dah. Nggak gitu ya, konsepnya nggak gitu Bang. Jadi di sini bukan cerita horor jadinya. Ini tukang urut pribadi. Nah di situ alhamdulillah saya ada udah mulai ini dia pas udah beres itu kan malam. Nah besoknya itu sekitar habis asaran ya datang tuh uak tuh ke Kobong, ditanya, Mang coba kenapa kok sakit gitu. Ya kan saya biasa lah yang main santri masuk bangun tidur gitu ya, sukses isuk HS gitu santri itu udah nggak santri seperti itu. Nah di situ dari ngomong gini waktu nyawa teman, ternyata di salah tempat itu tuh ada penunggunya cewek. Ternyata cewek itu teh suka sama saya kan orangnya bercanda gitu ya, coba temen Johir mah saya kawinin. Johir apa tuh? Kelihatan gitu, ada gitu bentuknya. Nah, terus? Ya di situ alhamdulillah gitu, saya jadi paham. Tapi sedikit dari cerita dulu orang tua. Berarti itu juga, yang sore datang. Saya ini dari tawarin rokok sih. Oh iya, rokok lah. Iya, gitu. Itu pas diambil
kakaknya guru mencatin lu nih misalnya kayak gini. Iya. Itu dia bilang apa tuh? Ya dia cuman yang ngobrol biasa, nggak ngasih tahu di tempat lokasinya tuh, lagi posisinya di lokasi gitu. Di pas malamnya itu, pas hari tahir di lokasinya. Nah di situ makanya saya alhamdulillah ya, lingkaliku kehidupan orang kan punya ritmenya atau perjalanannya masing-masing berbeda. Nah di situ, nah jadi banyaklah cerita-cerita yang seperti ini gitu. Saya dulu juga pernah itu tahu tahu erup gak? Apa ya Indonesia? Sirap ya. Itu semua di Kobong kena. Satu Kobong dulu itu saya pas di Cimande. Itu kan di bawah tuh perbukitan gitu kayak lereng gitu. Sampai masih kayak Salapi juga saya, alhamdulillah. Nah di situ asa orang-orang tuh banyak yang kayak apa ya, kayak gua akhirnya saya ke erup gitu, saya ke erup. Ya, saya nggak kan satu orang doang. Iya, nggak satu orang doang. Nah saya itu kan biasa ada pengajian malam gitu ya, dari jam berapa lah, ngaji pribadi itu Mbak ya, khususnya gitu di Quran gitu. Rasa tuh saya tuh di jam 2 ke jam 3 itu saya lagi di majelis taklim. Pas saya di majelis taklim itu pribadi, pas di majelis taklim itu saya pintu tuh buka sendiri, angin set, angin ngebuka, nggak lama bau, bukan bau ya, wangi apa tuh? Kayak semacam minyak guru, tapi kalau saya perasaan guru saya nggak pakai ini gitu. Set lewat, nggak lama angin dar, saya beres tuh lagi. Bukan saya takut ya, malu malu ketemu saya mah pribadi. Nah di situ apa ya namanya teh, kayak suatu beda gitu rasa malam di waktu malam itu teh. Saya tidur kan ya, saya tidur masih punya abdas gitu, saya masih punya wudu gitu, abdas. Pas saya baru pertama kali bermain mata, saya bangun, saya melek dikit, depan saya tuh gede, apa nih, kayak suatu bayangan besar lah gitu. Saya mah punya trik, ternyata kalau ada erup-erup seperti itu, kita tuh harus jangan dilawan, dimin, dan juga hilang sendiri. Nah pas di situ saya ngerasa kayak, wah ini harus ditahan nih. Saya lepasin tuh, dia dong cengin. Masih keinget deh, alhamdulillah tuh saya sedikit beda, branding lah seperti itu. Ada ucapan itu, gak tahu makhluk gak tahu apa ya, itu mah kita sama-sama mengimani lah. Dia ngomong apa? Ya. Ulas sok wawanian di sini mah, jangan suka berani di sini mah. Tuh, dan emang saya di situ baru hampir ada 6 bulan atau 5 bulanan gitu, nggak tahu lama di pesantren itu. Nah di situ yang saya bisa ambilin, saya langsung bertegur hati, ya saya minta maaf kalau teman-teman saya di situ takut mengganggu gitu ya. Nah di situ kan cerita, nah yang punya pihak yang udah santai lama di situ cerita, ternyata bener ada pembunuhnya gini. Berarti ya bukan lu doang dong yang di apa? Iya, pas saya udah mulai cerita pertama, ternyata yang lain juga punya ceritanya masing-masing gitu. Nah terus ada lagi, saya setahun di bawah nih, kan Kobong gini ya, lereng gini. Setahun di sini saya ke atas, pindah naik ke atas. Nah yang di atas, kalau di atas itu saya gabung sama pesantren modern, tapi saya di bagian perdapuran. Bagian dimana kan anak-anak muda ya, jenggot sama ini juga cuma variasi kita. Terus? Nah di situ ada kegiatan ngecor. Karena namanya pesan itu nggak harus kita megang Quran, nggak harus kita megang kitab. Dengan kita ngaji seperti ibaratnya ilmu itu nggak selamanya dengan Quran, nggak selamanya dengan kitab, nggak selamanya, tapi dengan rasa apa zukiah kita ke orang guru, ke mahabbah kita ke guru. Nah jadi suatu ada lamun ini mah Sundanya mah ngecor gitu sama santri semua, tapi yang gede-gedenya doang yang masuk ke dalam muawin itu pengurusan apa namanya, bidang-bidang yang ngurus-ngurus itu. Nah saya makan bagian dapur nih, kita mah nih ya di dapur biasanya panggil tuh ya, nanti besok jam sekian ngecor pagi, kan di rolling tuh biar nggak capek banget ya, dari pagi sampai jam juhur pada juhur diganti sama itu. Saya dibalik itu asar, saya diganti turun naik ke atas, saya abdas, mandi, sholat, beres. Yang lain pada turun, tinggal saya sendiri.
jam 5:30. Saya tinggal ada di atas sendiri. Wah, saya kok ini badan asa berat, berat gitu ya. Saya tuh sugesti saya kan pribadi, wah ini mah saya lagi capek nih baru Nggak enak pertama kali badan lah ya. dikerjain. Iya, pertama digerakin badan gitu. Ternyata pas saya habis maghrib, saya tuh ketiduran. Sebenarnya konsep ketiduran itu kita bawa motor nih, dia tidur itu ketiduran sebenarnya. Tapi kalau misalkan lagi tiduran main HP, itu namanya tidur, ditidurin. Terus gimana? Nah sedikit ketiduran saya itu bener seumur-umur saya kerasa gitu bahwa yang namanya erup-erup itu bir zohir bin nador kerasa itu di situ saya. Apa? Bentuknya itu kayak tuyul tapi kecil, agak gede badannya. Nah di situ teh saya itu pertama kali udah ambil beberapa kali saya kan ada. Nah di situ yang benar-benar kerasa tuh alhamdulillah ini. Mending. Iya, sedikit Jadi suasana. gimana ya? Gue juga pernah saya Iya. ngelihat tuyul tuh kayak dari gua tuh dulu pas kecil lah main polisian kan dulu kita. Yang pas ini masih ngejar si Topan dulu teh. Itu emang yang agak susah tuh anak satu. Kan lari maling tuh. Gua kejar kena lah. Pas lewat kuburan tuh gimana ya? Jadi si tuyul tuh bener pakai pampers, kayak pakai pampers gitu. Tapi tangannya tuh gimana ya? Jadi kakinya tuh kayak segini nih, segini. Iya. Tapi tangannya sampai bawah, dia gini bungkuk. Itu ngelihat kayak alien lah gitu ya. enggak juga kayak alien. Iya. Maksudnya dari jauh tuh kayak apa ya? Kakinya tuh kecil, kayak setengah kaki kita. Tapi pakai pampers, tapi tangannya panjang gitu. Kan dengan panjang mah ini maling. maling. Nah terus gimana tuh? Nah di situ saya mimpi itu saya berapa kali kan biasa kalau dapat tuh beres udah bangun dong. Saya pas ini saya lepasin bangun tapi nggak bangun tapi kayak kejadian di situ lagi gitu loh, berulang-ulang kali di situ. Itu saya terakhir itu ingat guru saya ngomong gini, coba baca bismillah. Saya diem, udah nyamperin saya, bismillah, saya bangun, langsung saya keluar, nyari teman-teman saya lah di pada ngopi di luar. Saya keringetan tuh di situ. Apa yang bisa saya rasa kata saya teh, ini saya bersama seumur umur. Saya ketika dalam hati saya dikasih suatu amalan sama guru saya, ada sedikit amalan. Alhamdulillah nyampe sekarang saya kemarin juga tuh di Serang. Saya alhamdulillah tuh awal 2023 tuh saya main ke Serang. Silaturahmi lah di belakang Patupatan, terminal Patupatan di belakangnya ada perumahan. Saya di sana pasaran. Kalau kata pasaran mah ngaji di faktor cepet, tapi kita cepet paham. Nah di situ saya ngaji alat sedikit di sana. Nah semua teman saya kena urup-urup. Saya enggak. Ditanya teman saya nyampe pas duduk gitu. Saya pas sengaja kalau ada teman udah pernah diamin. Soalnya apa? Supaya ngerasain gitu. Bukan jadi ini ya. Jadi supaya ya kalau orang udah paham mondok salapi dia tahu konsep. Jadi nggak ngaji itu paham. Nah dia anak apa namanya? Terus? Ya. Nah di situ saya pribadi apa namanya? Oh teman-teman saya bilang saya enggak gitu. Ternyata saya kan posisinya kan saya kan samping rumah guru gitu ya. Kayak gini lah, kayak apa namanya? Kayak perumahan gitu. Jadi rumah guru saya ini. Nah ternyata itu tuh dia yang nempatin rumah itu anak kecil. Pertama saya kebawa mimpi, di mimpi gini, saya ditoya gini, saya bangun. Yang mau narik kadema, kalau mau kesini mah pamit dulu nang belakang. Jadi gituin. Saya datang ke belakang nggak ada. Itu tuh sejenis kayak hewan, tapi bukan hewan. Apa ya? Kayak tubuhnya manusia tapi atasnya mah kayak hewan gitu. Berbulu tapi nggak ada wajahnya. Nah di situ saya merasa bahwa ya kita berada itu kita harus izin. Ya saya mah selalu berizin. Ternyata ada teman saya satu orang Sukabumi. Makhluk apa gimana?
Iya itu saya itu gak tahu sadar gak tahu enggak ya posisinya. Kayak gimana ya? Kayak nyata gitu. Tapi ya itulah itu mah penafsiran masing-masing orang ya. Nah di situ saya pribadi saya bingung. Kata saya kok saya nggak salah. Ternyata teman saya satu. Dia itu nggak ada rasa punya, paham nggak? Contoh kita datang ke rumah orang, kita ngacak-ngacak, izin tapi ada rumahnya, nggak izin lah gitu. Karena saya pribadi punya komitmen tuh, saya bertiga tuh, berempat tuh saya punya komitmen kalau setiap kota tempat kita minta izin. Gimana caranya? Kita minta izin baik-baik. Nah di situ saya mau minta izin, saya bangun di situ. Nah di situ udah mulai nggak ada lah Nah itu teman saya yang kejadian banget mah dulu pas saya akhir-akhir mau Ramadan, mau perpulangan tuh pas Ramadan, saya itu lagi diem sama teman saya, sapu diem gitu ya, di habis nyapu taruh, nah jatuh dan depan saya berdua, ya saya mah biasa aja, soalnya saya diajarin oleh guru saya jangan fanatik, bukan fanatik ya, nggak kayak konsepnya kita nggak harus takut gitu. Jadi kan suatu kejadian itu ya pelajaran. Ya mungkin ya kita yang salah atau mungkin dari pribadi orang itu. Kayak gimana ya? Gue juga pernah tuh ngerasain kayak apa? Gak apa ini? Ya. Gue rep nih, kayak udah ngelawan gitu lah. Udah lepas, tapi gue masih rep. Masih keras gitu masih ya. Tapi keras. mata udah. Itu kejadian di rumah gue. Jadi gimana ya, dari awal tuh rumah gue tuh kan gue pindah ke daerah Citerep Dalam tuh di 2019. Nah itu tuh gue rumah masih kontrak. Jadi pas apa ya, karena rumah dikontrakin tuh yang punyanya tuh nggak sanggup tinggal di situ. Oh makanya dioper ke orang Dikontrakin, lain. iya. Dulu cerita dari tetangga tuh, jadi yang punya anak kecil. Iya. Katanya dia tuh kayak kesurupan, anaknya ditonjokin. Anaknya belum bisa ngerondang pisah. Oh. Jadi si anaknya nangis tuh kayak pikiran dia tuh kayak sugesti dia kebawa di mimpi itu kejadian. Nggak mimpi, itu asli. Jadi si anaknya ditonjokin, dipukulin sampai darah-darah di sininya. Makhluk isinya kelihatan. Enggak, jadi mungkin apa ya, dihasut lah. Oh iya. Itu tuh kan gue orang ketiga tuh, keluarga gue tuh ketiga yang ngontrak di situ, Sep. Kan ngontrak per tahun nih. Jadi yang dua keluarga tuh keluarga pertama tuh cuma kuat 3 bulan. Yang sekarang rumah yang sekarang ditinggalin. Yang rumah sekarang gue tinggalin. Iya. Keluarga yang kedua cuma 4 bulan gitu. Gue doang nih yang lama ngontrak di situ. Iya, sampai sekarang. Itu emang kejadiannya apa ya? Ya aneh juga sih dibilang. Pertama kali gue digangguin tuh pas gue ngontrak di situ tuh bulan ke-8. Bulan ke-8, merinding anjing. Ini cerita sendiri teh. Jadi pas rumah gue di situ bulan ke-8 tuh gue liat emak gue, Sep. Emak gue lagi lewat. Jadi ceritanya tuh kan bokap gue mau ke gunung apa ya, lupa gue, Gunung Gede apa Gunung Salak gitu. Iya. Kan bokap gue tuh kayak inilah baru-baru gitu, emak gue salat tahajud tuh di rumah itu. Iya, di rumah gue sekitar jam 1 lah. Gue baru balik tuh jam 1 malam tuh baru balik. Pas adik gue tuh masih pada bangun, nyeduk mie di belakang nih, Adik gue masuk kamar, gue masih ngemil tuh di situ. Lewat lah emak gue, yang mirip itu, yang mirip emak gue. Itu apa namanya? Pakai baju, maksudnya pakai mukena? Enggak, pakai baju emak gue. Biasa gitu. Ya. Kata gue, emak gue lewat kayak selonong boy itu ya, gimana sih, Sep? Kayak nyelonong aja gitu, gue gak nanya. Dibuka hordeng, Sep. Sampai buka hordeng si makhluk itu tuh. Terus berapa persen lah? 7%.
nggak ada. Lanjut lah. Iya. Jadi pas itu tuh kejadian emak gua sholat tahajud, gua masak mie, sama adek gua pas masuk kamarnya, gua masih ngemil di mana, di dapur tuh masih ngemil. Gua ngeliat emak gua lewat, kata gua ya biasalah namanya emak lewat kan emak gua kayak rambutnya segini, Iya. dia segini nih, Oh, beda. pas gua ngemil dia masuk. Pas gua pengen ngambil celana di kamar adek gua, kan emak gua sholat tahajud di kamar adek gua nih, tuh gua lihat emak gua masih sholat, asli Terus masih yang lu sholat. lakuin apa tuh? Yang gua lakuin ya diem aja. Iya. Pertama itu ya, jadi bokap gua udah tidur karena berangkat pagi, Iya. emak gua sholat tahajud, adik gua masih ini. Kayak gua ngerasa aneh aja. Pas langsung bilang gua ke emak gua gitu. Pas udah beres Pas sholat. itu, iya pas beres sholat. Tadi ke dapur gitu. Lihat Iya, Ari kayak ngeliat mama lewat kamar. Terus nggak lama besoknya tuh emak gua juga bilang, mama juga lihat itu katanya. Oh, tapi sama ngelupainnya juga mama apa gimana? Mirip mama ya kata emak gua gitu Iya. kan. Merinding gua Bener di situ. kerasa, Pak, ya ini. Merinding gua asli. Itu mau Iya. percaya mau enggak gimana ya, gua juga ngerasain gitu ya. Itu 2 kali pas gua ngeliat emak gua. Yang keduanya dia lagi ngeberesin piring. Berarti baik juga ya ternyata Johirnya. Rasanya sih. Bukan baik juga, itu siapa anjir. Kan Oh iya, paham. balik tuh gua sekitar jam, biasalah anak muda balik jam 11 mah diketawain pintu gua jam 11 malam. Bisa. Jam 1 gua baru balik. Emak gua jatuhnya hari Selasa. Iya. Hari Selasa tuh emak gua shift 3 tuh. Masih kerja dulu. Iya. Shift 3, pas gua lihat tuh di dapur kayak ada yang ngeberesin piring. Bapak gua nggak ada tuh di situ, bokap gua. Korotak apa lagi cuci piring dianya? Enggak, lagi korotak. Iya, apa mungkin. Itu lagi ngeberesin piring. Tapi ngeliat Johirnya apa selewat doang? Lihat wujud gitu. Oh. Bukan bayangan lagi, bukan apa gitu. Pas gue lihat tuh dia lagi beresin piring, ya cuma geretrak doang. Iya, paham. Enggak sampai misalnya kayak Udah semuanya di piring cuci kali ya. Baik amat set. Pas gue lihat gini, ngintip lah gue nggak pernah nanya tuh kalau lihat kayak mirip emak gue. Pas gue lihat tuh, emak gue kok nggak kerja, gue bilang gitu kan. Posisinya jam malam lah pokoknya, lagi libur kali. Langsung tidur gue di situ. Gak nanya, biasanya nanya, salim lah namanya orang pulang. Malu apa? Enggak. Malu bukan ibu. Kagak, maksudnya nggak nyangka juga, nggak tahu juga. Biasa aja lah gitu ya. Pas tidur, paginya gue dibangunin sama adik gue. Iya. Ari bangun. Apaan sih kata gue gitu kan. Jemput mama. Emang mama kemana kata gue. Mama kan kerja Selasa. Anjing kata gue. Yang malam kata gue teh anjing lah. Nginep di butuh apa? Shift 3? Shift 3. Oh, Shift 3. Ya. Anjing lah kata gue, yang malam siapa ya? Demi Allah gue itu ngebersihin piring. Ngeberesin gimana sih piring nih. Lagi dari cucian kayaknya. Tapi nggak dari cucian dari bak ke rak piring gitu, enggak. Jadi kayak di rak piring aja gitu. Dari situ gua pulang ke rumah belum azan subuh, belum pulang. Kenapa tuh? Malu. Bukan takut ya. Mau di rumah lama gua ada bocah mau enggak nih. Iya. Kalau syukurnya kan di rumah lama gua ada bocah nih. Iya. Gua nongkrong kan sampai pagi. Ya kalau nggak ada kita kemana? Ngojek gua. Malu. Dan juga pernah tuh kejadian di rumah yang sekarang tuh, yang dulu kita suka main tuh dia bilang. Katanya gini, kan alhamdulillah ya kalau disebut anak indigo nggak pantas. Aku kope ya, malu sama peci disebut anak indigo mah. Indigo mah cepet ngebut. Iya. Pipit. Spoiler. Nah di situ pribadi saya kan alhamdulillah dari kecil tuh ya
bisa lah yang kayak nyembuhin orang pribadi kayak gitu ya. Saya kan ya saya pribadi gimana ya, saya juga gak paham gitu dulu. Nah mau beranjak di umur sekarang hampir 18 tahun, percaya Jenggot lu gede anjing. ini maksudnya cuman ini 18 tahun. maksudnya ini cuman variasi gitu ya, ya variasi. Nah di situ tuh pas pulang dari Serang itu kan sempat ada kegiatan juga ya, ngajar di kota, bolak-balik ke rumah. Nah saya pulang dari Kobong tuh ke rumah, pas di rumah tuh posisinya itu malam. Saya kan biasa kan ngajar itu jadwal asar, maghrib, nah isya itu saya udah pulang perjalanan, paling nyampe jam 8 jam 9 di rumah gitu ya. Nah saya tuh capek, tiduran saya tuh, tiduran, bukan ketiduran di motor ya, misalnya di rumah udah lagi main apa di rumah rebahan, tiduran saya bangun tuh jam 2 jam 3 sampai jam 1-an lah, jam 1-an cuma kayak gitu kan. Nah saya kan saya lupa isya, saya belum sholat isya tuh, di situ saya ambil wudu. Pas saya wudu inget itu mah, inget saya wudu, ada kan saya punya ponakan 2, yang satu cowok, cewek, yang kedua cowok. Saya ngeliat cowok, kalau saya gini, Sup, itu kok itu udah malam ini gitu ya, lagi wudu, udah malam, nyata dia. Pas saya lihat ke kamar lagi tidur, saya gini, saya bersunjon dong, saya kan malu, malu ketemu gitu. Saya sholat, beres sholat tuh. Itu asli tuh sampai alhamdulillah tuh sedikit muringkak. Nah di situ saya pribadi, saya habis sholat, itu ada yang lewat masuk ke kamar. Saya sampein lagi dong, saya nyakanya kan dia, namanya anak kecil takut kayak ngigo gitu ya, malam-malam gitu. Saya lihat ngintip pada tidur dua-duanya di kamar. Saya keluar, minum kopi, ngerokok, saya lewat lagi. Gimana sih kayak lewat? Lari. Kamar. Bukan saya, bapak lu bukan? Hah? Bukan bokap lu lari. Enggak, udah malam bapak. Nah di situ penasaran dong, ya udah hampir jam 2. Saya tok sini. Teh. Itu dikunci pintu? Dikunci, pas ketiganya saya kunci. Teh. Sini. Si Usup ayat tuh. Saya gitu. Nah pas di situ tuh saya ngerasa, gue tidur. Oh udah. Ya saya malu dong. Saya malu. Saya kamar tidur. Pas paginya itu yang cewek. Yang cewek itu emangnya ternyata dari malam itu sakit. Pas paginya itu jam 8 waktu duha, saya ke ayat tuh duha. Nah di situ menggigil si anak, ponakan yang cewek tadi bawa keluar. Tutup mata, mama takut. Saya datang dong, saya samperin, saya lagi sholat, saya keluar. Saya giniin, kenapa dek? Mamang takut itu di jendela. Tahu mamang itu di jendela. Suruh kesini, bilangin jangan ke dedek, ke mamang kesini. Bukannya saya sombong sombra, ya saya kasihan. Saya kan batinnya, zohirnya seorang anak itu kan emangnya benar-benar masih suci, nggak kayak kita yang 18 tahun gitu ya. Udah. Anak berapa? Udah ya. Iya. Nah di situ saya kerasanya apa? Saya datang si teteh ipar saya, si teteh ipar saya ngomong gini katanya. Pas saya datang ipar saya ngomong gini katanya, ini datang tuh kenapa? Nggak tahu, udah teh panggil Umi sama Bapak kan. Umi sama Bapak kan jualan biasa. Panggil. Saya di situ berdua, face to face dong ya. Ponakan saya meninggal nangis itu. Mamang takut, panggil sini. Gak mauin dia takut sama Mamang, suruh ke sini. Saya gitu ya. Pas saya udah datang ya, buat saya emosi anak muda gitu ya. Saya nepakin. Hadir amun wanimah, berani mah kesini. Bukannya saya kasihan dohir batin anak kecil. Nah di situ datang ke orang tua, orang tua nangis, orang tua di situ, orang tua nangis, dia ciuman, bangun, rumah dia cerita, namanya anak kecil ya, itu kan nggak tahu ngayal atau apa, dia tuh takut mang duaan, katanya itu yang satu cewek, yang satu cowok. Nah di situ saya pun juga alhamdulillah punya guru kayak gitu juga ya, paham masa al-hikmah lah ya. Pas saya paham hikmahnya di sana,
Pas saya telepon, saya kontak, assalamualaikum teh, nggak ganggu. Udah mang ratiban aja. Saya ratib. Saya pertama kali, ya alhamdulillah tuh, kalau nggak percaya main. Tiris, nggak ada selimut ya, tiris. Nah di situ kerasa kayak apa namanya, suatu hal yang berbeda gitu. Nah, ternyata suatu hal seperti itu emangnya ada. Nah saya berisi saya ratiban, saya pertama kali saya ratiban di kamar itu posisinya kan ponakan saya, singkat cerita ponakan saya itu jam 7 habis isya itu dibawa ke RSUD Husada dulu itu. Nah di situ saya pribadi Terus nah di situ konsepnya gimana ya? Saya disuruh ratiban, saya baca ratib itu di situ ya. Saya meminta ibadah emangnya semuanya kita serahkan kepada ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat begitu banyak kepada kita gitu ya. Nah di situ saya dalam hati saya gini, saya khususin buat ponakan saya. Pas saya lagi baca, anggal guling namanya di kamar ya guling gitu. Pas saya baca, raditu billahi rabbil islam dinan. Satu dengan hati. Saya ridho bahwa raditu billahi rabba, ya bahwa Allah pada Islam agama saya kuat. Dia itu ada yang duduk kayak masih kayak dudukin tuh. Iya. Oh Di pinggir apa mangkuk? Di pinggir ya. Di pinggir di mata itu kerasa kayak orang yang dudukin tuh. Gitu. Nah di situ pribadi terus saya gitu. Saya langsung berhenti. Saya bicara dari saya. Saya bukannya mengganggu atau suujon gitu. Nah di situ pas pertama emangnya udah ada rasa gitu. Nah di situ teh kalau saya pribadi kan namanya di logo itu kan emangnya hak-hak masing-masing gitu. Mau itu tapi satu jangan sampai membawa negatif ke si anak kecil. Ibaratnya kalau emang tidak suka atau kurang paham ke keluarga saya, kenapa nggak ke yang besar-besar gitu, ibaratnya kayak yang dewasa kayak orang tua saya atau ke saya lah pribadinya, bukan saya menantang tapi konsepnya kayak kasihan gitu loh, begitu anak kecil, paham nggak maksudnya? Yang gue takutin tuh kalau kayak gitu tuh ngajak main gitu. Iya, takutnya apa nih? Jadi konsepnya tuh kayak nanti ada bersifat berkelanjutan. Nah itu yang paling apa ya gak suka gitu. Soalnya kan nanti si punya kepribadian dua nanti si anak ininya gitu ke pihak yang dia bilang seperti itu, kasihan lah ya, seperti itu. Tapi sekarang gimana tuh udah nggak ada. Alhamdulillah gitu ya kan, ada sedikit amalan dulu dari guru ya, guru-guru ada sedikit kayak rutinan setiap hari malam Jumat atau hari biasanya gitu. Alhamdulillah sekarang udah sehat lagi, ponakan juga di rumah. Nah dulu saya punya cerita sebelum ada si Usup. Dulu pas Usup siapa tuh? Usup itu yang kata yang tadi cerita yang kecil. Nah ini tuh ponakan yang pertama si Rahma dulu pas masih umuran kayak 2 tahun. Setahun lewat lah, hampir setahun setengahan. Kan dalam arti kan dulu pas Piala Dunia dulu kalau nggak salah di bulan puasa ini kan. Pas saya itu nonton dulu tuh kalau nggak salah tuh di tengah rumah sendiri. Nah pas sendiri itu teh saya teh ngerasa kok di belakang saya teh ada kayak si tete ipar saya lagi ngobrol. Tapi anehnya tuh saya pribadi kok apa nih si anaknya teh kok berbicara gitu, kayak kan posisinya 1,5 kan belum bisa ngomong gitu. Saya masih ingat tuh kayak saya lagi nonton TV biasa gitu, kayak mama pengen ini. Nah saya di situ kan belum ngeh gitu, tapi saya masih gini, saya dengerin gitu. Oh ya sini gitu. Nah selang hampir 15 setengah jaman lah saya nonton bola istirahat tuh. Pas saya nanggung saya, terus saya oh kan si Rahma kan belum bisa ngomong. Saya ngintip dong ya. Nah disitu mulai rasa malu saya kembali lagi. Bukan takut malu. Rasa malu saya datang.
Udah langsung saya matiin TV ya, saya tidur. Saya bukan takut tapi malu gitu. Nah, gue juga punya cerita nih kayak pas kecil banget tuh awal gue ketemu yang horor-horor. Iya. Tapi pas waktu itu gue kan sunat 4 tahun nih. Itu sebelum sunat tuh udah kejadian lah kayak Kejadian. hal horor gitu. Tapi gue nggak tahu tuh kayak setan itu apa, pocong itu apa, gue nggak tahu tuh. Namanya anak kecil lah ya. Iya, namanya anak kecil. Sekitar jam 8 lah, jam 8 malam habis isya tuh. Habis Iya. isya tuh gue jajan ke warung. Namanya warung Biupin. Warung Masih Biupin. daerah Tajur juga. Daerah Tajur. Iya. Pas gue keluar gang, gue lihat pocong cep gede banget. Gede pohon apa ya di situ tuh. Gue ngeliatnya di pohon jambu. Pohon jambu kan lumayan ya. Itu segitulah. Tinggi Pocong berarti ya. tinggi gede. Kalau di Cupang mah pocong bagan lah. Gak serit Gede, ya? iya. Gak serit. Gak kompak serit. Jadi Ada gitu ya. dia tuh gimana ya? Si mukanya tuh gelap, bukan hitam, gelap. Tapi kelihatan kayak matanya merah apa gimana? Enggak ada, itu gelap semuanya. Pas gua keluar gang, wah, anjing merinding gua. Pas Bukan gua- merinding, dingin. Heeh. Dingin ya. Pas gua keluar gang, itu si pocong tuh ngeliatin gua nggak tahu kan, gua nggak lari. Jam 8 tuh tumbenan kampung gua tuh sepi, dulu tuh rame. Dari dulu juga Tajur itu Itu lumayan juga penduduk. rame lah, rame. Dulu juga apa namanya? Emangnya orang-orang Tajur itu emangnya asik gitu ya. Iya, maksudnya rame lah, motor lewat. Iya. Itu motor juga nggak ada yang lewat. Habis Isya segitu ya. Nah, Apa habis itu- hujan apa gimana sih? Enggak habis hujan. Biasa gitu. Jadi tetangga gua kan tukang jahit, itu nggak ada. Ada yang di Nggak ada luar tuh kali tukang apa jahit. gimana? Pokoknya Tutup. sepi aja. Pas sepi itu, Iya. gua lihat ini, misalnya gue lewat nih, lu lewat lah. Dia tuh gini, ngeliatin. Pas gue lewat tuh dia gini aja, kayak ngeliatin gue. Itu posisi sendiri. Sendiri gue, masih bocil itu asli. Gua Itu tahu itu pocong pas udah udah buat tahu. cerita apa gimana? Pas gedenya tahu itu pocong tuh. Pas hari hanya gue kagak tahu, kagak lari gue. Pas sampai warung tuh, gue jajan, nanya gue ke yang punya warung, Dede itu guling siapa? Gue nyangkanya guling Diri gitu. guling kotor, pokoknya tanah lah segitu, Coklat-coklat gitu lah. Iya. tanah. Nah dari situ tuh gue nanya ke Dede itu guling siapa. Dede nggak lihat. Guling apaan, Ri? Kata dia gitu kan. Itu guling gede, kata gue gitu kan. Kayak tapi guling ngeliatin, gue bilang gitu ke Dede. Halo itu mah kali, kata Dede Iya, gitu iya. kan. Itu masih ngeliatin tuh si lepet lah, Iya, si lepetnya tuh lepet. ngeliatin gua aja. Pas gua liatin, gua beli es, Iya. ngasih duit. Dulu juga es juga masih 400 perak. Gue juga Itu- masih pakai duit gopen monyet tuh. Yang 1000-nya di double Heeh. ada silvernya. Nah itu pas gua ngambil kembalian, pas gua lihat nggak ada. Kata Dede tuh itu guling Mang Wawan kali. Guling Mawon Mang itu siapa? Tetangga Oh, gua, tetangga. itu depan rumahnya. Guling Mang Wawan kali, dia bilang gitu. Iya kali guling Mang Wawan, kata begitu kan. Pas ngambil duit kembalian, gua balik, itu nggak ada tuh. Itu pocong teh, ya nggak ada lah, gimana sih nggak ini. Iya. Gua dalam hati gua gimana coba? Oh, gulingnya udah diambil Mang Wawan kali ya. Anak kecil. Anak kecil. Gua kagak lari, demi dah gua. Iya. Asli gua kalau misalnya lewat situ nih, tadi kan lewat situ tuh. Iya. Gua keinget itu mulu anjir, beneran. Kali aja masih ada. Apa dicuci guling. Nah itu pernah juga tuh kejadian, tapi kalau kata-kata apa ya, dulu tuh soal di pesantren juga. Ya saya ngomong di pihak di pesantren, kenapa saya pribadi ceritanya di pesantren, nah emangnya pengalaman saya di pesantren. Tapi bukannya pesantren itu apa namanya dengan horor, enggak. Maksudnya buat para pendengar di sini, pesantren itu ya kita nggak bisa suatu kasih gambaran ini enak kalau kita nggak pernah nyobain gitu. Nah
Jadi di pesan itu banyak kisah-kisahnya, rata-rata memang seperti itu. Kan saya kan ibaratnya di Luwung Kolot tadi tuh. Nah dulu itu majlis itu belum pindah, belum pembangunan, masih ibaratnya masih tahap pembangunan. Nah posisinya majlis rumah gue tuh nyatu, majlis rumah gue nyatu. Nah posisinya itu ruyuk di sini. Nah kalau ngambil air kan ke belah sini nih, ya, agak jauh tuh. Nah posisinya sama Isa itu Isa. Lagi jamaah, komat udah mulai jamaah. Nah teman ada yang namanya dari orang Karacak di Dudiang, namanya Mang Pahru dulu gitu. Di Mang Pahru itu saya di kamar di asrama gitu ya. Saya keluar dia gini menghadap ke saya, Mang, tapi gak berbicara. Dia gitu doang gitu. Nah saya kan nggak tahu ya isyarat dong dia. Alhamdulillah tiris, tiris. Nah di situ pribadi atas itu gini, bercanda. Emang saya kan orangnya suka bercanda gitu. Ayus ya, saya gitu dong, ayus ya. Saya jamaah, dia langsung keluar ke kobong. Dia nutupin pintu, saya nggak tahu. Jamaah, terus jamaah dia namanya anak ketakutan kali ya. Nah dia belum cerita, kenapa Mang? Nah pas besoknya habis jamaah subuh mengaji, alhamdulillah beres, hampir setengah tujuan tuh. Nah dia belakang cerita, Bang tahu nggak sih? Iya kemarin itu malam semang-semang. Terus saya ngeliat cuma kayak orang tapi bukan orang. Jadi kerucut gitu. Jadi atasnya kerucut, ke bawah gitu gede. Mungkin bahaya mungkin nggak tahu ya kita ya di situnya. Nah kerucut seperti itu. Nah di situ saya ngerasa upset. Ini apa? Nah di situ pasti kita menggini. Ternyata emangnya suka ada di situ. Nah makanya saya pribadi saya suatu kalau makanya saya konsep saya itu diajarin sama guru-guru saya dulu. Kalau setiap datang ke suatu tempat ngedahem syarat kalau bisa kayak saya nggak ke tempat kalau nggak ngedahem kayak ya assalamualaikum itu untuk kepercayaannya masing-masing di situ. Nah, makanya banyak hal-hal yang sangat apa ya di konsep suatu orang itu banyak kejadian masing-masing yang apa namanya yang bisa dipahami ya menurut pribadinya masing-masing gitu. Kopi habis. Nyeduh dulu kali. Bisa dulu lagi boleh. Ya. Saya yang asem. Ayo terus gimana tuh? Nah di situ alhamdulillah lah saya mulai rasa pemalu saya mulai muncul lagi di situ. Makanya saya pribadi kalau misalkan dulu kan namanya ke air tuh agak jauh ya. Saya kalau air itu bisa anter saking malunya. Saking malunya ya saya seperti itu diantar. Kenapa? Itu untuk orang-orang yang belum paham. Makanya saya pribadi sekarang ya untuk rasa malu itu bisa sedikit dikurangin gitu. Supaya apa? Supaya kita menanam ke anak-anak itu. Saya pribadi ya, saya bukannya menyangkal apa gimana. Ada konsep gini ya, anak kecil kan ini doktrin orang tua ke anak kecil gini. Jangan ke sono, ada kunti anak. Sono ada setan takut. Nah itu menjadikan suatu anak itu mentalnya itu jatuh. Jadi dia progres anak kecil selalu dibilang nah jadi pas dia tumbuh dewasa dia keinget orang tua. Nah itu doktrin orang tua. Sebenarnya konsep-konsep kayak jangan dibiasain. Gue juga kayak gitu kali ya, kan awalnya yang tadi gue omongin ngeliat pocong itu nggak takut. Iya. Bro, dikasih tahu sama orang tua jadi takut. Iya itu. Ada lagi nih gue nih. Pas almarhum kakek nenek gue masih ada, gue tuh jadi di daerah gue tuh apa ya, ujungnya inilah Indosemen. Daerah Indogren? Enggak, daerah sono, daerah apa sih lupa gue. BBS disebutnya BBS tuh. Gue malam jatuhnya tuh pas malam Jumat. Gue ke sono. Pas pulangnya tuh di belakang rumah gue kan kebun nih kayak gini nih, kayak daerah gini lah. Iya. Itu kakek yang dulu kali apa umuran berapa itu? Masih kecil juga. Karena udah tahu ini jadi takut. Iya. Karena udah tahu ini konsep doktrin lah ya. Doktrin. Iya. Jadi pas kakek gue bilang gini, Pri jangan lari, ada pocong. Kakek gue bilang gitu kan. Gimana? Bener tuh di pohon pisang. Takut dong nih,
dingin. Iya, dingin. Dingin ya, Nah, dingin. takut dong kita Iya. ya. Gua, kakek gua sama nenek gua. Udah almarhum tuh dua-duanya. Nah, singkat cerita tuh lari dong gua. Lari pas ngeliat itu kakek gua juga lari. Kenapa tuh? Malu. Malu lari kakek gua. Nenek gua nggak bisa lari. Jahat banget berarti ya itu konsepnya. Nenek gua nggak bisa lari asli. Sampai rumah nyap-nyap. Lama di Sunda keluarlah Betawinya tuh. Gimana yuk? Kata dia gini, Kata-kata mutiaranya. bapak lu mah bego katanya gitu kan. Udah tahu ada pocong. Kenapa ditinggalin gue? Gua nggak bisa lari, kenapa lu tinggalin? Mana pergi? Asli gue di situ gimana ya, gue takut iya gitu. Lucu iya. Lucu iya. Udah sih horror komedi berarti. Ya, akhirnya udah mateng. Aduh ya Allah. Ya baik cerita ya, maksudnya itu ada tuh dulu. Kopinya belum ya. Lu juga punya cerita dulu pas di ini apa namanya? Di Kobong yang dulu saya bagian tongan tuh. Jadi Nah, lu berapa kali pindah pesantren? ya saya mau orang usiran sih, orang mau utusan, saya mau usiran. Nah dulu pernah saya dulu di 2007 hampir 2019 akhir lah kayaknya di bagian tongan. Ternyata dulu itu saya kan bangun ibaratnya kan beda tuh ya, ada pesantren Quran tuh benar-benar ibaratnya menjiwai lah terhadap Quran. Nah di situ saya punya konsep di situ. Saya bangun itu jam 4 sebelum subuh lah katanya seperti itu. Nah itu tuh di rumah guru kan kita baru ya, anak namanya anak baru gitu ya. Ada yang cuma sih kayak ngepakin kapet, bro. Ya saya kan sugesti saya main, oh ini udah ada yang bangun nih. Santi Putri kan emangnya belah sana ada Santi Putri gitu. Nah di situ saya baru kerasa ternyata kata-kata saya tuh gini, oh Santi Putri ternyata apa temannya udah di situ. Makanya saya selalu apa namanya dipesanin sama orang tua saya, guru-guru saya bahwa kalau setiap bukannya hijrah ya, hijrah mah kayak kaum zaman dulu mereka hijrah mah berpindah gitu ya, saya selalu nekenin bahwa ya yang kita injak itu ya langit yang dijunjung. Ya apa motivasinya kita jangan angkuh gitu dimanapun kita berada. Banyak sejarah-sejarah teman saya mah dulu pernah katanya dulu ngobrol sama orang. Kalau kata bidohirnya mah kita ngobrol, tapi temennya lewat itu dia tuh kayak ngobrol sendiri. Gitu. Itu kejadiannya dulu apa namanya pesantren itu kayak narasumber gue itu yang sebelumnya ada dia ya cerita kayak dia tuh ngobrol tapi kata teman-teman itu kayak ngomong sendiri gitu ya. Iya padahal sebenarnya gitu ya. Dia ngerasa mungkin ya. Terus gimana kan dulu itu paling namanya tapi semenjak kayak di luar pesantren selain di rumah nih, lu pernah nggak ngalamin hal-hal aneh lagi gitu? Itu dulu alhamdulillah sekarang itu mah pas awal-awal kemarin tuh akhir tahun kemarin udah bersetahun jalan. Saya dulu main ke suatu tempat daerah Sanja, tahu gak Sanja? Vegetarian dulu. Nah kan emangnya kalau pribadi saya kan kalau misalkan datang ke suatu tempat gitu ya, nanti diri saya tuh menolak, ada rasa ruhnya beda rasanya. Saya cerita, saya mah bukannya ini mah mau menganggap seperti apa, itu mah hak masing-masing ya. Ini mah ini yang saya rasakan dulu. Saya duduk tuh di suatu tempat bengkel lah di situ. Saya tuh aneh, biasanya kayak saya perem tapi saya mengutarakan ke teman saya bahwa di bengkel itu ini. Ternyata itu tuh benar adanya, paham nggak? Jadi saya itu dengan konsep saya pribadi, saya nggak tahu apa-apa, ujung-ujung ada yang membukakan lah gitu. Jadi cerita-cerita gini. Nah di situ, nah awal mula saya paham bahwa kejadian-kejadian A, B, C soal masalah sisi gaib gitu ya. Nah, dari mulai umur sekarang 18 tahun.
di bulan 12. Kayaknya tuan lu udah muka juga. Nggak usah, ini kan ini variasi. Ini akar gigi nih. Jenggot ini akar gigi, alhamdulillah. Nah, di situ saya pribadi banyak gitu ya kejanggalan-kejanggalan ya. Saya pernah dulu saya lagi rapi mandi. Itu mak saya kerasa kayak ada yang gimana sih? Pengen Iya, masuk apa gimana? iya seperti itulah sebenarnya. Ya saya lagi ngobrol gini. Saya mah ngobrol sama teman saya gitu. Di samping saya tuh ikut ngobrol. Saya mah kayak temennya yang tuan rumah gitu. Ya saya selalu ngobrol, gimana sih orang ngobrol kan, kita ngobrol tapi kan kita menghargai, kita selalu melihat tampang orangnya gitu ya. Nah di situ saya pribadi saya tuh ini agak beda duduk gitu, pakai celana pendek gitu, duduk ngobrol kayak gini. Nah teman saya bahwa saya tuh lagi ngobrol sama orangnya sebelahnya, tapi dia tuh nggak ada orang gitu tuh. Saya ngobrol gini. Saya nanya, enggaknya itu udah hampir ada, kalau kata kita mah hampir 10 menitan lah. 10 menitan 15 menitan lah gitu. Saya ngomong gini, Mang, nuti mana gitu. Nah di situ teman saya ngebak saya. Kalau teman saya tuh gini, ngobrol sama siapa? Tak, mama. Kayak gitu. Ulang duaan. Pas saya perem, nggak ada. Asli mas, tuh saya dingin. Dingin di sini. Asa cuaca kali ya di Jawa. Dingin di sini. Nah di situ tuh saya ngerasa terus dia, saya kan nggak langsung pure cerita di situ ya. Ya jadi saya ada terus oh ya mungkin ini udah ceritanya beres dah kan gitu ya. Iya. Nah, saya pulang. Nah di situ tuh saya baru kerasa bahwa kayak konsepnya kalau kata film-film dulu mah film-film Susana kali ya, yang kita bawa orang di motor gitu. Saya selalu kan ya saya ada amalan lah setiap di motor di perjalanan. Gue juga gitu sih Sep. Kayak misalnya kan gue dulu tukang ojek nih. Alwi ya, jadi Alwi di sini. Ya, Habib. Ya, Alwi. Ini ya Bib aja. Bib itu cinta. Haba yuhibbu haban. Jadi yang dicintai. Kalau disebutnya kan Bib ya dulu cinta. Ngojek nih, ceritanya ngojek kan. Gue tuh kalau ngojek tuh nggak pernah, jarang lah siang malah. Gue ngojek itu malam. Kalong. Ngalong lah di bahasa itu lah. Ini diminum nih kopi. Ini buat permisa takutnya tawarin kopi. Gua tuh kalau lewat jalan sepi, misalnya kayak di mana ya, kayak kalau lu tahu Bekeng mah kan tau lah lu juga pasti. Iya. Kan jalan sepi tuh. Gua selalu duduk di motor tuh belakang gitu. Biar gak ikut. Jadi kan enggak, tar dulu. Jadi kayak kan kalau denger dari orang, apalagi film Pocong Mumun kan, dia suka itu, nebeng kan, nebeng takutnya pas gue itu malu dong, malu. Pokoknya mah si spion gue arahin ke lain lah. Nah gue tuh duduk paling belakang Sep, biar nggak dibonceng tuh ada orangnya. Iya takutnya kan, kenapa gua duduk di belakang, karena biar di depan aja. Biar diikut dia bawa. Capek kita habis galau ya. Biar dia yang bawa aja. Iya. Gua takut di belakang. Udah bayar aplikasi soalnya kita mah ya. Ya udah, gua duduk belakang biar dia numpang di depan. Takut gua belakang. Terus ada lagi gak kejadian aneh gitu? Lagi? Ya yang paling berkesan, bukan yang berkesan ya, yang paling keinget lah ya. Yang paling keingetnya seperti itu. Banyak sebenarnya cerita gitu ya. Ini juga saya ditodong seperti sama Anda, disuruh ke sini. Ya kan, saya ditodong di sini suruh di TV ini. Ya. Terus? Nah jadi dulu juga pernah tuh pas tahun berapa ya, hampir pas kita dulu kepolisian dulu. Yang kita itu apa namanya, banyak sejarah-sejarahnya juga tuh. Yang paling saya ingat dulu pas muter ke BR tuh. Ada kan? Ada cicak. Jadi BR dulu. Tuh lapangan bola. Pokoknya ke BR-nya tuh ngelewatin kebun dulu. Iya. Jadi ya emang agak serem lah kalau malam. Tapi kalau lagi jadi malingnya tuh, iya, kita mau lari kemana juga
gue jabanin. Iya. Terus Nah gimana? di situ dulu pas gerombolan itu dulu berapa 5-an tuh. Kan di sekolah saya kan nggak boleh lewat Jagorawi sama gak boleh lewat situ kan malam dong. Dan namanya kita ya namanya anak kecil kan masih ada konsep apa namanya bisa pemahaman lah di situ. Nah di situ teh apa namanya beramean tuh. Gue inget gue tuh jalan 5-an nih. Gue tadi yang narik. Kan gue paling kecil ya, pas zamanan kayak si Ari, si Aje, si itu. Gue paling kecil dong ya dulu. Nah di situ gue tuh lari, mungkin gue ngeliat ada yang di belakang yang lari. Pas di dalam BRT tuh, kalau lewat tuas ya, kalau lagi naikkan kan kita selalu bisa gitu. Kemana aja. Duluan tuh yang patan gue di belakang. Gue tuh mikir gini, itu si Ardi, kata gue tuh ya. Si Ardi ketinggalan. Ri, kata gue. Apaan kita berlima anjir katanya. Anjir itu si Ardi kata gue. Nah si Aje ngomong gini kata gue. Itu katanya. Kan si Ardi kan polisi. Kita kan maling katanya. Gue mikir oh iya juga ya. Terus itu siapa? Nah namanya Awaneka udah tuh di situ ya namanya anak muda kali ya di babak pengkolan dulu tahu kan pengkolan? Ya. Seremnya gimana pengkolan dulu? Banyak cerita yang negatif gitu. Nah jadi di situ rasa malu itu mulai terbendung. Nah datang kita ke pesantren, alhamdulillah saya bisa paham gitu bahwa hal-hal itu hak batiniah. Hebatnya di situ kita ngobrol seperti ini banyak. Tapi kenapa kita tuh malu untuk ketemunya? Pasti gue jadi berat kenapa ya? Itu mungkin capek sama sih. Perjalanan kan jauh ya kita. Jujur pribadi ya saya dari NKRI ini, dari Citerep ini turun naik gunung ini ke sini nih. Sorry aja ke sini. Asli gue juga berat kenapa ya? Ya intinya mah kita di sini nggak berganggu ya ini kita cuma sharing lah, aja sharing cerita aja gitu. Masa lalu kisah-kisah masing-masing ya seperti itulah. Ini juga udah lumayan ini waktu bisa rasa ini. Emang udah nggak ada lagi? Ada sebenarnya. Kenapa capek? Bukan capek, istirahat ya ngopi. Bener. Kopi dulu. Makanya tuh ngopi ini. Mana sih? Nah gue juga ada cerita lagi tuh. Gue udah cerita belum sih yang tadi udah keambil belum? Yang mana? Gue cerita di rumah. Yang lihat itu belum, itu kepotong ya? Itu kepotong ya. Jadi awalnya tuh gue kan kontrak nih di rumah gue nih yang sekarang. Itu gak kenapa dikontrakin tuh si ownernya nggak bilang sih ke gue. Cerita dari tetangga tuh kenapa dikontrakin. Jadi dia tuh dihasut lah pokoknya mah. Anaknya masih bayi, masih nggak bisa ngerondang banget. Itulah masih bayi lah. Dia tuh kata tetangga gue tuh dihasut. Yang sekarang tinggalnya dekat rumah. Dihasut. Terus si anaknya tuh ditonjokin nih mas. Iya. Pokoknya ngerengek dikit. Enggak sampai ngerengek dikit langsung ditonjok. Itu mah kejadian cuma sekali. Gue dengernya sampai berdarah-darah. Anak kecil sama bapaknya sendiri, sama bapak kandungnya. Dengernya nggak tuh dia dihasut, makanya dikontrakin. Nah keluarga gue tuh keluarga ketiga yang kontrak di situ. Jadi kan kontrak setahun nih. Iya beres, udah kuat. Ya, enggak, kontrak setahun 3 bulan pindah. Kenapa? Mungkin gara-gara itu katanya. Iya. Terus yang kedua juga sama 6 bulan pindah gitu. Iya. Nah orang-orang situ ngomongnya keluarga bokap gue doang yang lama di situ. Nah jadi emang pernah gue digangguin tuh pas gue ngontrak di situ tuh bulan ke-8. Pas bulan ke-8. Jadi ceritanya kan bokap gue mau ke Gunung Salak nih. Oh, ada acara ke ya hiking lah. Iya. Gunung Salak apa gede gitu, gue lupa, kayaknya Gunung Salak nih. Emak gue tuh sholat tahajud nih jam segini 1:30 pagi. Sholat tahajud, adik gue masih pada bangun, gue nyeduh mie tuh di dapur. Pas nyeduh mie,
adik gua masuk kamar, gua masih ngemil di dapur. Sendiri posisinya. Posisi sendiri. Pas ngemil, gua ngeliat emak gua lewat. Asli itu mah gua ngeliat emak Maksudnya gua pakai lewat. mukena apa gimana? Itu pakai baju emak Baju gua. biasa, Baju biasa. biasa. Dia buka hordeng masuk Maksudnya lewat kamar. baru lagi makan mie dia lewat depan lu apa? Kalau agak jauh apa Jadi gimana? kamar emak gua tuh di belakang, sampingan sama dapur. Oh. Gitu. Nah, dia masuk situ. Gue nggak nyangka dong, itu kan gue nyangkanya emak gue lah, orang kayak emak gue, tapi emak gue kan rambutnya segini nih, segini lah, dia rambutnya segini di bawah gitu, di atas pantat lah, itu panjang, bener banget. Tapi perawakannya sama gitu? Sama, tingginya sama, badannya sama. Pas gue ke kamar adik gue mau, ini gue kan baju nyatu nih sama adik gue, pas mau ngambil celana pendek, emak gue masih sholat. Asli, emak gue masih sholat. Gue langsung nanya di situ dong, langsung ngomong gini, mah, Ari kayak ngeliat mama lewat tadi, gue bilang gitu kan. Memastikan lah ya, memastikan. Iya, mama lagi sholat ya. Terus gitu tuh, emak gue ngomong gini, enggak ngomong, diem, cuma ya masih doa lah, ya cuma inilah gitu, angin lewat gitu kan. Besokannya taunya emak gue juga digangguin. Asli, emak gue tuh digangguinnya, dia tuh rep tuh kayak ya sirep lah, kesirep ya. Emak gue tuh ngomong, Ri, yang ngegangguin Ari tuh mirip mama ya. Di situ dong, dingin gue. Iya mah, mirip mama, kata gue gitu kan. Mama juga digangguin, kata mama gue gitu. Digangguin gimana? Ya mama rep nih. Dia tuh kayak ngecengin, kesini lu kalau berani, kata si makhluk itu tuh. Emak gue bilang gini, mirip mama tapi tuh dia cowok, Ri, gitu. Wah, gue merinding lah di situ nih. Nah, singkat cerita tuh, gue sampai merinding. Gimana lagi ya, lupa gue ceritanya. Singkat cerita, gue nemu dia tuh 2 kali, gue nemu dia 2 kali nih. Gue pulang sekitar, ya biasalah namanya anak muda lah, apalagi belum kerja gitu kan, pulang 1:30. Jadi kalong dulu ya. Posisinya tuh lagi malam Selasa tuh emak gue dulu pas masih kerja tuh shift 3, jatuhnya malam Selasa, enggak, hari Selasa malam Rebo. Pokoknya emak gue shift 3 berpulang gitu. Pas gue pulang, gue ngeliat bokap gue nggak ada tuh, karena motornya nggak ada. Adik gue udah tidur dong jam 2 nih. Dua-duanya. Jam 2 udah tidur dong. Pas gue habis ngambil celana, ada yang ngeberesin piring. Itu kelihatan apa? Kelihatan tapi pas gue ngadepnya tapi ke piring gitu. Gimana sih orang ngeberesin piring lah? Kotak-korotrak gitu namanya. Kotak-korotrak. Nah pas gue lihat, oh emak gue nggak kerja apa ya gitu. Gue nggak nanya, gue pas ketemu itu tuh nggak pernah nanya. Gue langsung tidur aja. Pagi-pagi gue dibangunin sama adek gue, Ari bangun, kenapa sih? Lagi nganggur pagi. Sukses. Isuk-isuk es. Pengangguran kan, pagi dibangunin, Ari bangun, kenapa sih? Jemput mama, kata gue gitu kan. Berarti yang malam siapa? Udah ya korotrak di Berarti konsepnya positif gitu. Bukan itu tuh bukan kelihatannya tuh bukan bayangan lagi, wujud emak gua. Asli. Tapi tanggapan orang rumah kayak orang tua itu gimana? Sama. Bapak pernah juga apa? Bokap mah malah nggak diganggu. Yang diganggu tuh emak gua, adek gua yang kedua, yang paling kecil mah beranian, jadi nggak digangguin. Iya, terus tuh kayak apa ya? Semenjak dari situ, pokoknya sebelum azan subuh gua belum balik. Malu. Gua sebelum azan subuh belum balik gua. Asli gua. Syukur-syukurlah ada bocah gitu di rumah lama gua bisa nongkrong lah. Kalau nggak ada, ngojek gua malam-malam.
Daripada lu hantu mana, gue mendingan Iya. cari duit tuh Iya. di situ. Nah, gue Nah. dulu pernah tuh ada cerita juga pas masih di Luwung Kolot. So, banyak kenapa saya bercerita di Luwung Kolot kenapa? Soalnya lamanya di Emang sana. banyaknya di situ kali ya? Soalnya udah Luwung Kolot, kota tua gitu. Tuh, ini jadwal Jadwal. tidur jam 2. Enggak, di situ pernah dulu pribadi nih Mas Di. Ya, tanyain kalau SMA lagi pare itu. Saya kan memang konsep dua nama dia. Posisi itu masih perpulangan, tapi ini di tahun hampir mendekati saya hijrah ke Pagetuban. Nah, di situ posisinya kan namanya kobong kan, ingat saya bilang tadi pengurus kan di atas tuh ya. Jadi kobong itu kan besi ya, tangganya kan kalau sampai sini ada suara kayak tek 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 tek, bener ya, kayak suara capak kaki. Nah, tapi sebelum itu teh guru teh gini dulu, kemarinnya. Nah, di situ teh guru teh malam juga sama, hampir jam 1-an, jam 12-an ngomong gini. Yuk, lamun kadi wani mah kadieu, guru di bawah. Kan kalau berani Mas ke sini gitu. Kan saya kan kaget ya. Stadium. Tidur udah malam kali. Saya nyangkanya ke saya yang diapal di atas tuh. Ya duaan doang dong ya. Nah, besoknya itu mah masih kayak sore lah, kayak jam 11 sampai jam 12-an gitu ya. Saya berdua lagi main apa di atas. Kobong yang di kaki itu. Saya berdua ngedenger suara kaki kayak tek 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 deg. Di atas kan emangnya coran gitu ya, deg. Cuma sih kan namanya pintu, ada kayak pintu kan, pintu tengahnya tuh kayak ada kaca. Ya. Nah, di situ teh kayak segini. Abi. Kayak taruh, saya diem. Itu mah asli tuh, saya tuh dingin tuh. Alhamdulillah. Terus? Nggak ada jaket ya. Terus? Gimana? Nah, di situ teh saya ngerasa di kaca tuh ngeliat gini nih. Ada yang ngeliat kayak ngintip. Abi dong, otomatis Abi dong. Tapi pendek. Itu jendela segini, kayak segini. Jongkok. Iya, saya sugestinya kayak gitu dong. Jongkok tuh Iya. harusnya. Mungkin guru saya diem. Hampir 5 menit saya diem. Hening. Kalau misalnya posisinya turun aja ada dong. Tapak kakinya deg ke bawah lagi. Saya kan di situ kan paling muda dong ya. Di umur 18 tahun, dia masih 17. Mudaan saya. Dulu. Terus? Nah, di situ. Nah, lagi ampura ya kata saya teh. Nyali. Lihat dong, kata saya teh. Bunga. Malu. Sama malu. Isin malu. Takutnya Abi beneran gitu ya. Jadi minggu aja. Hampir 8 menitan, saya rasa malu sudah nggak ada nih. Lawa lagi. Saya pertama dari kaca sini dulu, kan ada kaca. Sepi kata saya. Saya samperin, udah duaan ge, samperinnya duaan berdua. Nah, di situ saya nyamperin berdua. Pas saya buka pintu, ya masih getaran takut deg. Kan waktu takutnya ngejok gitu ya. Pas saya buka, gak ada siapa-siapa. Kan di situ saya rasa malu, ya udahlah. Orang kita tidur pagi-pagi lah di situ. Oh ya, di situ saya langsung tidur. Yang saya kebayang apa coba? Itu siapa? Gitu loh. Itu siapa? Tapi lu ngeliat tuh pendek orang asli itu. Pak tuh kontak juga ada, Mak kalau mau telepon mah gitu sekarang. Tanyain ke keberadaannya. Nah, di situ kata saya gini. Kok kok ada gitu loh. Sebenarnya saya kan namanya waktu itu masih muda banget gitu ya. Masih muda, saya nggak paham gitu soal gitu. Nah, ternyata cerita-cerita ya emang di situ dulu ceritanya emangnya horor lah, tapi sekarang mah alhamdulillah gede pesantrennya, berarti udah jadi modern lah ibaratnya, bangunan udah kata hal-hal seperti itu ya udah biasa gitu. Ibaratnya bukannya jadi kebiasaan, jadi kayak ya cerita seperti saya tekenin lagi, bukannya semua pesantren untuk para penonton malu untuk mondok, bukan, tapi ini sejarah. Contoh kita mau ke Gunung Salak, rutenya sama, waktunya sama, tapi kan kita nggak tahu di saya mah cerah, di kalian mah hujan, kan nggak tahu itu. Ibaratnya ada ibaratnya punya kepribadiannya masing-masing, punya kisahnya masing-masing. Nah, itu banyak kayak saya
tekenin bahwa semua hal-hal yang ada di kalangan kita tuh kita harus paham ada yang namanya bil ghaib. Apa bil ghaib itu? Ya hal-hal yang tidak kita rasa tapi ada gitu. Nah makanya ada bagian-bagiannya. Nah, makanya saya tekenin buat para penonton di sini untuk bukannya takut, bukannya untuk malu, bukannya nakut-nakutin untuk kan. berani, bukan. Tapi kita saling Berarti- menghargai lah Berarti jatuhnya. kita juga ini buat edukasi kali Iya. ya, buat anak-anak pesantren juga. Kalau yang nonton video ini, Iya. yang belum masuk pesantren juga jangan sampai takut. Ya. Takut, bukan jadi takut tapi jadi pola pikir. Jadi oh ini teh ada emangnya udah ada hal-hal seperti ini di pesantren-pesantren itu. Dari stop dulu ceritanya. Tapi ada lagi nggak? Alhamdulillah sih. Ada lagi? Udah dulu. Stop lagi kalau ininya pengen tahu lanjutan ceritanya kita nonton di part 2. Terima kasih ya ini.